Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang ukuran tendensi sentral, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data. Perkenalkan, saya Siti Sukriani, NIM 2488030, akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu ukuran tendensi sentral. Ukuran tendensi sentral adalah ukuran statistik yang menyatakan bahwa satu skor dapat mewakili keseluruhan skor atau penilaian. Ukuran tendensi sentral ini memiliki 3 macam, yaitu ada min, median, dan modus. Yang pertama ada min. Min adalah hasil bagi dari sejumlah skor dengan banyaknya responden atau perhitungan. Untuk mencari min, kita membutuhkan 3 rumus. Yang pertama, M sama dengan sigma X per N. Sigma X adalah jumlah dari nilai X, dan N besar adalah banyaknya angka atau nilai X. Rumus yang kedua, M sama dengan sigma Fx per N. Sigma Fx adalah jumlah hasil perkalian antara frekuensi dengan nilai X, dan N adalah banyaknya angka. Rumus yang ketiga, yaitu M sama dengan MT plus sigma Fx alpha per N dikali I. MT adalah min tekanan, X alpha adalah deviasi dari min terkaan, F kecil adalah frekuensi, sigma Fx alpha adalah jumlah dari hasil perkalian F dengan X alpha. Kemudian yang kedua ada median atau nilai tengah. Median adalah skor yang membagi distribusi frekuensi menjadi 2 sama besar. Rumusnya berupa B plus P dikali 1 dikali setengah per N dikurangi F besar per F kecil. B besar adalah batas bawah kelas median, kelas di mana median terletak. P adalah panjang kelas median, N adalah ukuran sampel atau banyak data, F besar jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas median, dan F kecil adalah frekuensi kelas median. Yang terakhir ada modus. Modus adalah nilai variabel atau atribut yang memiliki frekuensi terbanyak. Rumus untuk mencari modus berupa B plus P dikali B1 per B1 plus B2. B adalah batas bawah kelas modus, kelas interval dengan frekuensi terbanyak, P panjang kelas modus, B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih kecil sebelum tanda kelas modus. Dan B2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih besar sesudah tanda kelas modus. Nah, selanjutnya saya Nanti Petulia NIM 2418022 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada ukuran letak. Di sini ukuran letak ada 3, yaitu ada kuartil, desil, dan persentil. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama ada kuartil. Kuartil yaitu 3 nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama, masing-masing sebesar 1/4 N. Kuartil ini ada 2, yaitu kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Yang kuartil data tunggal, cara menghitungnya menggunakan rumus QI sama dengan 1 kali N plus 1 dibagi 4. Kemudian untuk yang kuartil data kelompok, cara menghitungnya menggunakan rumus QI sama dengan L plus I dibagi 4N dikurangi CF kali I bagi F. Kemudian yang kedua ada desil. Desil yaitu nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang telah disusun, dari data yang paling kecil sampai data yang terbesar
sehingga nanti akan ada 9 nilai desil. Desil juga ada 2, yaitu desil data tunggal dan desil data kelompok. Desil data tunggal cara menghitungnya menggunakan rumus DS sama dengan 1 kali N plus 1 dibagi 10. Desil data kelompok cara menghitungnya menggunakan rumus DSI sama dengan L plus I dibagi 10N dikurangi CF kali I dibagi FD. Kemudian yang terakhir ada persentil. Persentil yaitu nilai yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama besar yang telah diurutkan dengan dibatasi hanya 99 bagian nilai persentil. Persentil juga ada 2, persentil data tunggal dan persentil data kelompok. Yang pertama, persentil data tunggal, cara menghitungnya menggunakan rumus PS sama dengan 1 kali N plus 1 dibagi 100. Kemudian yang persentil data kelompok, cara menghitungnya menggunakan rumus PSI sama dengan L plus I dibagi 100N dikurangi CF kali I dibagi FD. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kastia, NIM 2418009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran penyebaran data. Jadi, ukuran penyebaran data itu disebut juga dengan dispersi, yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macamnya itu, yang pertama ada range. Range adalah perbedaan antara skor terbesar dan skor terkecil. Rumus mencari nilai range yaitu skor tertinggi dikurangi skor terendah. Yang kedua ada rentang antar kuartil, merupakan perbedaan antara kuartil pertama dengan kuartil ketiga. Jadi rumusnya itu RAQ sama dengan Q3 dikurangi Q1. Yang ketiga ada simpangan baku atau standard deviation. Digunakan lambangnya itu SD. Rumus standar deviasi adalah akar sigma X kuadrat per N. Sedangkan untuk mencari standar deviasi dalam data kelompok itu ada 2 cara. Yang pertama, SD sama dengan akar sigma Fx kuadrat per N, atau bisa juga SD sama dengan I akar sigma FD kuadrat per N dikurangi sigma FD per N kuadrat. Yang keempat ada simpangan kuartil, merupakan suatu ukuran dispersi yang didasarkan atas nilai kuartil, yaitu kuartil pertama dan kuartil ketiga. Rumus yang digunakan itu SK sama dengan K3 dikurangi K1 per 2. Sedangkan untuk data kelompok, itu harus mencari K1 dan K3-nya terlebih dahulu menggunakan rumus K1 sama dengan LK1 ditambah N per 4 dikurangi FLK1 per FK1 dikali I. Yang K3, LK3 plus N per 4 dikurangi FLK3 per FK3 dikali I. Kemudian dimasukkan kembali ke rumusnya. SK sama dengan K3 dikurangi K1 per 2. Yang kelima ada simpangan rata-rata atau SR. Biasanya itu mempergunakan rata-rata hitung atau median sebagai dasar pengukurannya. Perumusan yang digunakan untuk menghitung nilai SR data tunggal ada 2. Yang pertama ada sigma X per X rata-rata per N atau sigma X dikurangi MD per N, di mana N adalah banyaknya variabel, X adalah nilai variabel, kemudian X rata-rata itu merupakan rata-rata hitung, dan MD median. Nah, sedangkan untuk simpangan rata-rata dalam data kelompok itu rumusnya juga ada 2. Yang pertama, sigma F kali X min X.
rata-rata per sigma F atau S sama dengan sigma F X kurangi MD per X per sigma F, di mana F itu merupakan frekuensi dari masing-masing kelas, X adalah nilai tengah, X rata-rata sama dengan rata-rata hidung, dan MD adalah median. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.